Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 61. Setelah Fentong meletakkan sangkar emas di atas tungku arang untuk dipanggang, dia mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dari bawah perangkat teh, membukanya, dan mengeluarkan pisau yang sederhana dan indah dari dalamnya. Setelah mengeluarkan pisaunya, Fentong memperkenalkannya kepada David Fred, kakak David. Pisau teh cendana hitam ini dibuat oleh istana dinasti Tang. Namanya Dragonfly, dan harganya 30 juta yuan. Ini paling cocok untuk memotong kue teh. Pisau teh bernilai 30 juta. Kelopak mata David Fred berkedut lagi saat mendengar ini. Pada saat ini, Fentong membuka sangkar berlapis emas dan mengeluarkan sepotong kue teh hitam dari dalam. Saya melihat Fentong memasukkan sepotong kue teh ke dalam perkakas yang terbuat dari batu giok putih, dan kemudian dengan lembut membukanya dengan pisau teh kayu cendana hitam. Segera, aroma teh yang tenang dan menyegarkan menyebar ke udara. Kakak David, aku mengundangmu untuk mencicipi teh yang enak hari ini. Fentong berkata, ini adalah teh hitam pohon kuno Fulong terbaik dari dinasti Song. Sepotong bernilai 20 juta. Bernilai 20 juta kue teh. David Fred terkejut lagi, dia belum mulai minum teh. Tetapi set teh, pisau teh, dan kue teh saja bernilai lebih dari 100 juta. Apakah Fentong memamerkan perangkat teh atau memamerkan kekayaannya? Fentong tidak memperhatikan keterkejutan David Fred, tetapi berkonsentrasi untuk membuat teh. Selain itu, seni teh Fentong terlihat sangat bagus, gerakannya ringan dan terampil, dan dia bahkan memperkenalkan proses pembuatan teh kepada David Fred di detail, serangkaian istilah teknis muncul, dan ketika sampai pada hal-hal yang sulit, dia bahkan akan berhenti untuk menjelaskan kepada David Fred. Setelah membolak-balik beberapa saat, Fentong akhirnya membuat sepoci teh, lalu dia menyeduh 2 cangkir sendiri, dan menyerahkan salah satunya kepada David Fred. Kakak David, tolong cicipi teh ini. Oke. Terima kasih Anda fan bos. David Fred tidak tahu apa-apa tentang upacara minum teh, tetapi melihat Fentong melakukannya sendiri, menggunakan set teh dan kue teh yang mahal, dan menghiburnya dengan antusiasme, dia masih mengucapkan terima kasih, lalu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, David Fred tidak tahu cara minum teh, jadi dia mengangkat tutupnya dan menyesapnya. Fentong sedikit mengernyit saat melihat tindakan David Fred, dan bertanya padanya, "Adik David, bagaimana rasa teh ini?" "Bagaimana rasanya?" "Ini, tidak buruk." David Fred tidak punya pilihan selain menjawab. Nyatanya, David Fred tidak bisa merasakan apapun sama sekali. Karena dengan latar belakang dan kondisi keluarga David Fred sebelumnya, dia sama sekali tidak mampu membeli teh semacam ini, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi wilayahnya. Selama tidak manis, tidak sebagus 3 es teh seharga 1 yuan sangat menyenangkan. Pohon kuno Fulong ini punah pada akhir dinasti Ming, dan teh hitam yang dibuat darinya telah diwariskan hingga saat ini, dan harganya hanya 10 yuan. Ini dapat dianggap sebagai salah satu harta karun teh. Fentong memperkenalkannya seperti ini, lalu berkata, Fulong teh hitam Longgushu berwarna terang, segar, manis, dan segar saat diminum, dan Anda mencicipinya, seperti berada di hutan di musim semi. Bos Fen, saya menemukan bahwa Anda sangat berbudaya. David Fred tidak bisa membantu mengatakan ini dengan emosi. Tidak heran jika David Fred merasa seperti ini, karena tindakan Fentong sama sekali tidak terlihat seperti gangster, tetapi seperti seorang sastrawan yang terpelajar, berpendidikan, paham hidup, dan berselera tinggi. Hehe, adik David, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku adalah orang budaya, apakah kamu percaya sekarang? Fentong berkata sambil tersenyum. Ya, kali ini aku benar-benar percaya. David Fred mengangguk dan mengakui, tetapi dia juga tahu bahwa Fentong datang ke sini hari ini, tidak sesederhana minum teh dan mengobrol. Jadi David Fred bertanya kepada Fentong Dao lagi, Bos Fen, apakah Anda datang ke sini hari ini hanya untuk minum teh? Tapi Fentong berkata kepada David Fred, secangkir teh di tanganmu bernilai tidak kurang dari 5 juta.
David Fred terkejut ketika mendengar itu, secangkir teh ini lebih mahal daripada minum emas dan berlian. Tapi David Fred tiba-tiba berdiri, mengambil cangkir teh hitam senilai tidak kurang dari 5 juta, meminumnya dalam satu tegukan, lalu menyeka mulutnya dan berkata kepada Fentong, "Bos Fen, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Sebenarnya, saya tidak suka minum teh, dan saya tidak suka belajar upacara minum teh. Saya bahkan berpikir bahwa 5 yuan sebotol es teh hitam rasanya lebih cocok untuk saya, dan Anda mengundang saya untuk minum teh mahal seperti itu sia-sia uang." Mendengar bahwa David Fred seperti ini terus terang, Fentong menatapnya dengan heran, tatapan aneh melintas di matanya. Kemudian Fentong menghela nafas, "Kakak David, kamu cepat sekali berbicara." "Ya, aku selalu ingin lebih terus terang." David Fred mengangguk dan berkata langsung kepada Fentong, "Bos Fen, kamu memintaku untuk datang di sini hari ini, bukan? Itu hanya minum teh dan mengobrol. Tujuan apa yang Anda miliki, atau bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan saya, Anda juga dapat memberitahu saya secara langsung. Saya akan melanjutkan. Hehe. Karena adik laki-laki David bersikeras akan hal ini, maka ada yang ingin aku katakan." Fentong tersenyum, lalu menekan meja kopi yang halus, dan berkata, "Kamu bisa naik sekarang." Setelah Fentong selesai berbicara, dalam waktu kurang dari 2 menit, 3 orang berdiri di sana pria dengan tongkat muncul. Saat David Fred melihat ketiga orang ini, dia langsung mengangkat alisnya, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Karena 3 orang yang muncul adalah Yao Dahong, Emma Sanyang dan Wang Yiming. Mereka bertiga tidak hanya ditempatkan dengan kruk, tetapi mereka juga dibalut perban, tampaknya karena luka yang belum sembuh. Ketika mereka bertiga melihat David Fred, mereka semua menunjukkan mata marah dan melahap. "Apa? Apakah kalian bertiga ingin membalas dendam padaku?" Merasakan kemarahan mereka, David Fred memiliki tatapan lucu di matanya, dan dengan sengaja merangsang mereka seperti ini. "Hari ini adalah kesempatan langka, jangan lewatkan." "Bos, anak ini berani mengatakan hal seperti itu di depanmu, sungguh menipu." Yao Dahong langsung meledak saat mendengarnya, dan berteriak marah. "Kamu bocah, beraninya kamu begitu sombong di tanah sepupuku. Kamu meminta kematianmu sendiri." Emma Sanyang juga menatap David Fred dengan getir dan berkata, "Paman, anak ini membuatku seperti ini, kamu harus membalaskan dendamku." Wang Yiming bahkan lebih marah. Lagi pula, dia adalah yang paling parah dipukuli oleh David Fred dan terluka paling parah. Fentong hanya menatap mereka bertiga lekat-lekat, tetapi tidak berbicara, tetapi kekuatan yang terpancar darinya membuat mereka bertiga tidak berani memandangnya, tetapi menundukkan kepala. Setelah beberapa lama, Fentong tiba-tiba berkata sesuatu, "Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri." Mendengar kata-kata Fentong, wajah mereka bertiga berubah pada saat yang sama. Yao Dahong dan Emma Sanyang tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi Wang Yiming tidak dapat menahannya. Dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Paman, aku pergi saja. Aku tidak setuju dia memukuliku seperti ini hanya untuk makan." "Kamu pergi makan saja?" Mata Fentong tertuju pada wajah Wang Yiming dan berkata dengan dingin, "Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan kakimu yang lain." Lagi, dan dia tidak berani berbicara lagi. "Oh, aku membuat adik laki-laki David tertawa." Fentong memandang David Fred dan berkata, "Begitu kios tumbuh lebih besar, hal-hal pasti akan terjadi. Itu semua karena manajemen Fen tidak pada tempatnya. Di sini, pertama aku bisa tidak bersama adik laki-laki David." Mendengar Fentong mengatakan itu, David Fred sangat terkejut. Fentong, bos Jiang Bei yang terkenal, bahkan mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Ritme macam apa ini? Hari ini aku ingin mereka bertiga lagi, dan minta maaf kepada adik laki-laki David, kuharap adik laki-laki David tidak mengambil hati. Fen. Tong berkata lagi, dan langsung memerintahkan ketiga orang itu, "Kamu minta maaf kepada Tuan David segera." Setelah mengatakan ini, Yao Dahong, Emma Sanyang, dan Wang Yiming mau tidak mau saling memandang, dan tertegun sejenak. Karena mereka mengira Fentong akan membela mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka diminta untuk meminta maaf kepada David Fred.
Apa? Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Fentong berkata dengan dingin, suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan David, aku minta maaf. Maaf, Tuan David. Ini semua salahku. Tuan David, ini aku seharusnya memukulmu. Kesalahanmu. Mereka bertiga terdiam dan buru-buru meminta maaf kepada David Fred. Ini mengejutkan David Fred, dan dia juga bingung dengan tindakan Fentong. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang gangster seperti Fentong dengan mudah menurunkan profilnya kepada orang lain dan bahkan meminta maaf? Mungkinkah Fentong memiliki tujuan lain? Jadi David Fred hanya berkata kepada Fentong, Bos Fen, jika mereka bertiga dengan tulus meminta maaf, saya bisa melepaskannya. Namun, jika ada hal lain yang harus Anda lakukan, tolong beritahu saya secara langsung. Hehehe. Adik David benar-benar orang pintar, nyaman untuk berkomunikasi dengan orang pintar. Fentong tersenyum, dan kemudian berkata kepada David Fred, Kakak David, aku tahu, kamu adalah orang yang sangat cakap. Bos Fen, kamu harus telah menyelidiki rincian saya benar? Mendengar kata-kata Fentong, hati David Fred tergerak, jadi dia bertanya. Itu benar. Fentong menatap David Fred dan berkata, David Fred, 25 tahun ini, berasal dari desa Amandayun, Dongjiang. Dia lulus dari perguruan tinggi Jiangdong dan bekerja untuk perusahaan media Ling. Dia tidak dikenal sebelumnya, tapi setelah pacarnya direnggut oleh si Tianxiang, namun, dia tiba-tiba mengungkapkan dirinya. Pertama dia melukai 3 orang tidak kompeten di bawah komandoku, dan mengalahkan murid dalam Nan Shaolin, si Menglong dan yang lainnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ini cukup detail. David Fred diam-diam terkejut, Fentong ini benar-benar memiliki banyak trik, dan dalam waktu sesingkat itu, dia memeriksa detailnya. Tapi apa yang paling mengkhawatirkan David Fred adalah, apa yang harus dia lakukan jika Fentong menemukan rahasia kitab suci Taiyan? Pada saat ini, Fentong menatap David Fred lagi, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya kepadanya, Adik David, mengapa kamu melakukan ini? Bos Fen, apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan? David Fred berpikir dalam hatinya terkejut sejenak, Fentong bertanya pada dirinya sendiri, mungkin untuk tujuan lain. Benar saja. Fentong bertanya kepada David Fred lagi, Kakak David memiliki seni bela diri yang luar biasa, tetapi gaya hidupnya yang biasa benar-benar mengejutkan. Mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat? Mendengar apa yang dikatakan Fentong, David Fred berkata. Dia diam-diam menghela nafas lega, tergantung situasinya, Fentong tidak tahu rahasia kitab suci Taiyan padanya. Bab 62. Jadi David Fred berpikir sejenak dan menjawab, seni bela diri ini diturunkan dari nenek moyang saya, tetapi nenek moyang saya juga meninggalkan wasiat. Saya harap saya tidak terlibat dalam seni bela diri. Jadi saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa, tapi hal seperti itu terjadi, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Oh, jadi begitu. Fentong mempercayai penjelasan David Fred, dan kemudian dia tertawa, Kakak David. Di saat ini situasi, bahkan jika Anda tidak ingin terlibat dalam Jianghu, saya khawatir itu tidak mungkin. Itu sesuatu. David Fred mengangguk, mungkin. Lalu apa rencana untuk masa depan, adik laki-laki David? Fentong tiba-tiba bertanya pada David Fred. Setiap langkah penting. Jawab David Fred. Kakak David, jika si Menglong datang mencarimu lagi, bagaimana dia harus menanggapinya? Fentong bertanya pada David Fred lagi. Dia akan bertarung jika dia mau. Aku tidak takut, kata David Fred langsung. Hehe, adik kecil David mampu, dan kamu benar-benar memiliki banyak kepribadian. Fentong bertepuk tangan dan tertawa, lalu berkata kepada David Fred, Kakak David, kamu memiliki kepribadian, aku sangat menyukainya, tapi pandanganmu terlalu kecil. Benarkah? David Fred tertegun, dan bertanya pada Fentong Tong dengan tenang, kalau begitu aku tidak tahu saran apa yang dimiliki Bos Fen. Fentong tidak segera menjawab pertanyaan David Fred,
tetapi berjalan ke pagar Paviliun Tingtao, menatap ke depan. Paviliun Tingtao dibangun di sebelah sungai, di bawah pagar, Anda bisa melihat air sungai yang mengalir deras, merangkak di bawah loteng seperti naga raksasa. Melihat sungai dari Paviliun Tingtao akan memberi orang ilusi menjadi raja. Ketika Anda melihat sungai Dongjiang di depan Anda akan merasa sangat besar dan bergolak, tetapi di Binhai, ada sungai yang lebih besar dari sungai Dongjiang, belum lagi jika provinsi pesisir dapat dimasukkan ke dalam hub, kamu masih bisa melihatnya. Laut tanpa batas. Ketika Fentong mengatakan ini, dia menoleh, menatap David Fred, dan berkata perlahan, "Kakak David, apa yang kamu lihat di sini hanyalah sungai Dongjiang. Jika kamu bersedia mengikutiku, aku akan membiarkanmu melihatnya. Lebih banyak sungai, pemandangan yang lebih baik." Setelah mendengar kata-kata Fentong, David Fred akhirnya menyadari bahwa Fentong datang ke sini hari ini bukan untuk meminta gurunya untuk meminta kejahatan, tetapi untuk merekrut dirinya sendiri dan membuatnya menyerah padanya. Namun, David Fred dengan sengaja berkata, "Bos Fen, apa maksudmu berbicara tentang Dongjiang dan sungai besar lainnya?" Fentong melirik David Fred dan berkata, "Kakak David, kamu adalah orang yang cerdas. Aku sudah banyak memberitahumu barusan, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu seharusnya bisa mengerti maksudku." Hehe. Mendengar apa yang dikatakan Bos Fen, dia mungkin ingin merekrutku? David Fred tersenyum, lalu bertanya jalan. Itu benar. Fentong memandang David Fred, kakak David adalah orang dengan kemampuan nyata. Bagiku, aku memiliki banyak sumber daya berkualitas tinggi di tanganku. Jika kamu bersedia membantuku, pada waktunya, kita akan dapat memenangkan lebih banyak tanah dan gunung. Rebut negara. Kedengarannya sangat bagus, tapi bagiku, apa itu? David Fred tersenyum, lalu berkata. Jika David Fred adalah orang biasa, mendengar kata-kata Fentong, dia akan mudah bingung. Namun, setelah David Fred mendapatkan kitab suci Taiyan, penglihatannya dengan cepat meluas, dan dia melihat dunia yang sama sekali berbeda dari dunia sekuler. Sepotong langit dan bumi ini milik semua jenis alam semesta, langit tanpa akhir, terutama kekuatan, kultivasi dan peningkatan, sehingga penglihatan David Fred secara bertahap melompat keluar dari biasanya, menjelajahi kehampaan, dan menyebar ke seluruh 3 alam. Di mata David Fred, sungai Dongjiang di depannya, atau sungai yang lebih besar, atau bahkan 9 benua oseanik, sudah berada di ranah dunia. Selain itu, tercatat dengan jelas dalam kitab Taiyan bahwa ketika kultivasinya dapat menembus kondisi konsentrasi, ia dapat melepaskan tubuh fana dan memasuki alam abadi. Dengan batasan Yuan, ia dapat dengan bebas menjelajahi berbagai alam. Kekosongan dan menerima semua jenis keberuntungan. Bagaimana alam seperti itu bisa dibayangkan oleh Fentong dan yang lainnya? Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Fentong, tidak peduli berapa banyak sumber daya berkualitas tinggi yang dia miliki, dia tetaplah manusia biasa dengan tubuh fana, tidak dapat melompat keluar dari Triloka, apalagi melampaui 5 elemen. Terus terang, meskipun Fentong adalah kakak laki-laki di Jiangbei, dia masih fana. Tidak peduli seberapa besar ambisinya, akan ada hari ketika kehidupan dan karmanya akan hilang. Tidak peduli seberapa besar kekuatan dan manfaat yang dia miliki keuntungan, setelah kematiannya, semua ini semuanya akan hilang. Tapi David Fred berbeda, selama basis kultivasinya berangsur-angsur meningkat, cepat atau lambat dia akan dapat menembus keadaan konsentrasi, singkirkan yang fana tubuh, dan melangkah ke dunia peri masa depan tidak pernah bisa dibandingkan dengan Fentong. Dapat dikatakan bahwa masa depan Fentong dan David Fred setara dengan membandingkan cahaya kunang-kunang dengan cahaya matahari, tidak ada bandingannya sama sekali. Oh, nada suara adik laki-laki David tidak biasa. Fentong mengerutkan kening setelah mendengar jawaban David Fred, dikatakan bahwa burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali, dan menteri yang baik memilih tuannya. Mungkinkah adik laki-laki itu, David berpikir, dengan kekuatan Fentong, mengapa aku tidak membiarkanmu mengikutiku? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Fentong menunjukkan ketidaksenangan, dia merasa bahwa David Fred terlalu bangga. Hehe. Bos Fen, karena semua orang telah berbicara, biarkan aku memberitahumu dengan jelas.
David Fred memandang Fentong dan berkata, aku punya rencanaku sendiri, jadi aku tidak akan berbicara dengan siapapun sekarang, dan aku tidak akan pernah di masa depan. Dengan siapa itu? Kakak David sangat sombong. Wajah Fentong menjadi semakin suram, dan dia berkata dengan suara dingin, ada orang di luar manusia, dan ada langit di atas langit. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat memandang rendah para pahlawan dunia karena kamu tahu beberapa seni bela diri? Hehe, aku tidak sombong. David Fred tersenyum, dan berkata terus terang, aku hanya punya rencana hidupku sendiri. Jadi aku tidak mengikuti orang lain, aku tidak ingin menjadi bawahan siapapun, dan aku tidak ingin bekerja untuk siapapun. Ketika aku mengatakan itu, Bos Fen dapat mendengarmu dengan baik. Mengerti? Untuk sesaat, ekspresi wajah Fentong menghilang, dan dia berkata dengan marah, anak muda, berjalan di sungai dan danau, mengandalkan kungfu saja tidak cukup. Apa yang lebih dibutuhkan adalah koneksi, latar belakang, orang, uang, hak. Dengan sumber daya ini, orang lain akan takut dan menghormatimu, dan kau bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan. Mungkin. David Fred mengangguk, dan tidak menyangkal kebenaran yang dikatakan Fentong. Karena kamu tahu ini, kenapa kamu masih begitu keras kepala? Fentong memandang David Fred dengan bingung. Kakak David, kamu harus tahu bahwa kamu telah melangkah ke sungai dan danau sejak kamu berurusan denganku. Apalagi memprovokasimu. Setelah kehilangan ahli bela diri seperti Si Menglong, ini adalah takdir yang tidak bisa kau hindari. Aku tahu. Aku juga tidak ingin melarikan diri. David Fred menanggapi dengan acuh tak acuh, dan berkata, tapi kurasa aku dapat menyelesaikan pertanyaan ini. Benarkah? Adik David sangat percaya diri. Fentong mencibir, dia menatap David Fred dan berkata, namun, adik kecil David, kau harus tahu bahwa di masyarakat saat ini, seni bela diri bukan lagi aturan dunia bahkan jika Anda telah berlatih seni bela diri ke puncak, yang lain hanya perlu satu peluru untuk membunuh Anda. David Fred hanya tersenyum ringan, tapi tidak berbicara. Karena David Fred tahu itu sebelum dia bangkrut melalui kondisi pembentukan tubuh. Sebelum tubuh Fajra, dia mungkin masih takut dengan peluru, tetapi selama dia mengembangkan tubuh Fajra, peluru biasa tidak dapat membantunya. Dan jika David Fred bisa menerobos ke Golden Core Realm, dia tidak akan lagi takut dengan senjata panas yang kuat seperti peluru bahkan misil, apalagi peluru. Melihat David Fred tidak berbicara, Fentong mengira dia kewalahan dengan kata-katanya sendiri, jadi dia tertawa dan berkata, kakak David, jika kamu bersedia mengikutiku, tidak ada yang lain, uang, orang, kecantikan, status di dunia. Dunia, ini terserah Anda untuk memilih. Hehe, Bos Fen, biarkan aku memberitahumu sekali lagi, aku tidak akan pernah mengorbankan hidupku untuk siapapun. David Fred tersenyum ringan, dan kemudian berkata kepada Fentong, uang, orang, status di dunia adalah segalanya bagiku lagi pula. Hal-hal di luar diriku. Kupikir hal yang paling penting adalah kekuatanku sendiri. Ketika dia mendengarnya, dan dia mendengus dingin, dan menoleh ke David Fred. Berkata, kakak David, aku sangat mengagumimu, jadi aku memberimu kesempatan yang luar biasa. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Berbicara ini, Fentong berubah menjadi wajah lain, merasa sedih dia berkata kepada David Fred, saya adalah orang budaya, dan saya ingin memperlakukan Anda dengan cara yang lebih elegan. Tapi karena Anda tidak menyukai Wentan, mari kita mengubahnya ke Wutan. Wentan menggantikan Wutan? Apa maksudmu? David Fred terkejut. Fentong tidak menjawab pertanyaan David Fred, tetapi bertepuk tangan. Tiba-tiba, dari tangga pavilion Tingtao, 3 pria besar berbaju hitam bergegas, dan mereka datang ke arah David Fred dengan agresif. Oh! Bos Fen, apakah ini yang dimaksud Wutan? David Fred segera mengerti saat melihat ketiga pria berpakaian hitam itu muncul. Itu benar. Fentong mencibir, meskipun aku tahu adik laki-laki David pandai dalam hal itu, tetapi jika aku belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku selalu menantikannya. Jadi, aku akan membiarkan ini laki-laki mencoba keahlianmu. Ayo pergi.
Mendengar apa yang dikatakan Fen Tong, Yeo Da Hong, Ma Sanyang dan Wang Yiming, yang dengan hati-hati berada di samping, tiba-tiba menyalakan mata mereka, dan kemudian mereka memuji David Fred. Karena ketiga orang ini sangat jelas bahwa tidak ada orang yang dapat mengikuti Fen Tong yang vegetarian. Coba kalianku? David Fred tahu apa yang dimaksud Fen Tong, dan bertanya padanya dengan sengaja, Bos Fen, bagaimana jika aku menyakiti mereka? Hehe, jika kamu bisa menyakiti mereka, kamu hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak pandai belajar. Fen Tong mencibir, lalu melambaikan tangannya. Tiga pria besar berbaju hitam segera bergegas menuju David Fred tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah menyerang mereka cepat dan kuat, dan gerakan mereka seragam dan ganas. Mereka dapat dilihat sebagai prajurit yang terlatih secara sekilas. Menghadapi serangan tiga pria besar berbaju hitam, ekspresi David Fred tetap sama. Saat ketiga pria besar hendak menyerbu di depannya, David Fred tidak mundur tapi maju, dan tiba-tiba melangkah ke tengah tiga pria besar, tangannya seperti kilat berayun. Hati David Fred meledak, serangan pria berusia 60 tahun itu tidak hanya sangat ganas, tetapi juga penuh dengan niat membunuh, dia jelas ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Bab 63. Ledakan. Ledakan. Bang. Tiga suara seperti kulit yang mengalah terdengar hampir bersamaan. Apa? Apa? Ah! Ketiga pria besar itu juga dipukul hampir bersamaan, dan melolong dengan keras, tubuh mereka semua terbang terbalik, berguling sampai ke tangga paviliun Tingtao, dan kemudian semuanya pingsan. Dari saat ketiga pria berbaju hitam mengambil inisiatif untuk menyerang, hingga saat David Fred menjatuhkan mereka, hanya butuh waktu kurang dari 10 detik, bisa dikatakan bahwa pertempuran telah berakhir dalam sekejap mata. Dan ketiga pria berbaju hitam itu terbaring tak sadarkan diri di samping Yeo Da Hong, Ma Sanyang dan Wang Yiming. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka semua merasakan kulit kepala mereka kesemutan, jantung mereka berdetak lebih cepat, dan tangan serta kaki mereka dingin. Fen Tong melihat pemandangan ini dengan ekspresi takjub di wajahnya, lalu dia memuji, tidak buruk. Tidak buruk. Kakak David keterampilan yang sangat bagus. Tidak heran kamu berbicara begitu keras, jadi kamu tidak perlu khawatir. Bos Fen, aku sangat tersanjung. David Fred bertepuk tangan, menatap Fen Tong dan bertanya, Bos Fen, itu saja untuk pembicaraanmu? Bukankah ini cocok dengan identitas dan gayamu? Tangan dan tertawa keras, itu benar, ini hanya untuk menghangatkanmu. Ini hanya pemanasan, pertunjukan bagus belum datang. Oh, pertunjukan bagus apa yang diatur oleh Bos Fen untukku? David Fred, hati tergerak, dan dia bertanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pahlawan membutuhkan ditemani seorang wanita cantik. Fen Tong tersenyum dan berkata kepada David Fred, bagaimana mungkin seorang pahlawan seperti kakak David tidak ditemani oleh seorang wanita cantik? Mengundang keindahan di sini. Apa maksudmu? Hati David Fred tenggelam, dan dia diam-diam merasa ada yang tidak beres. Kamu akan segera tahu. Wajah Fen Tong terlihat lucu, lalu dia bertepuk tangan. Segera, seorang pria besar berjas hitam muncul dari tangga, dan di sampingnya ada seorang wanita. David Fred mengarahkan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah Amanda Feisue. Ah! David Fred, kenapa kamu di sini? Amanda Feisue juga melihat David Fred, dan mau tidak mau berseru. Bos Fen mengundang saya ke sini, untuk menjadi tamu. David Fred tidak punya pilihan selain menjawab, dan kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya pada Amanda Feisue, Tuan Amanda, mengapa mereka membawamu ke sini? Aku tidak tahu. Amanda Feisue menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, ketika kamu meneleponku untuk meminta cuti pagi ini, aku masih mengkhawatirkanmu di perusahaan. Akibatnya, seseorang datang tiba-tiba. Setelah mengatakan itu, Amanda Feisue menunjuk ke sisinya, pria tanpa ekspresi berjas hitam terus berkata kepada David Fred, itu dia bilang dia adalah bawahan Tuan Fen Tong, dan kemudian menunjukkan padaku Tuan Fen kartu nama Tong, dan berkata Fen Tong Tuan Tong mengundang saya untuk berbicara tentang sesuatu, saya
saya hanya bisa mengikutinya. Setelah mendengar kata-kata Amanda Fei Sui, David Fred mengerutkan kening lagi, dan bertanya pada Fen Tongtong dengan suara dingin, "Bos Fen, inilah yang Anda tunggu. Apakah ini cara untuk menjadi tamu?" "Kakak David, kecantikan cantik ini adalah kecantikan paling terkenal di dunia bisnis. Amanda Fei Sui, bukan?" Fen Tong mencibir, dan tidak menjawab pertanyaan David Fred, tetapi sengaja menanyakannya. "Itu dia." David Fred mengangguk. "Hehe, aku sudah lama mendengar nama Nona Amanda, tapi aku belum pernah melihatnya secara langsung. Ketika aku melihatnya hari ini, dia terlihat sangat cantik." Fen Tong memandang Amanda Fei Sui sambil tersenyum, lalu bertanya padanya, "Nona Amanda, apa yang kamu cari? Apakah kamu mengenali saya?" "Kamu, seharusnya Tuan Fen Tong." Amanda Fei Sui tidak bodoh, dan dengan cepat mengkonfirmasi identitas Fen Tong. "Itu benar, aku Fen Tong." Fen Tong mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Amanda, ada alasan untuk mengundangmu ke sini hari ini. Benarkah?" Amanda Fei Sui menatap David Fred, lalu melirik pada Yeo Dahong di sebelahnya. Dia bertanya pada Fen Tongtong, apakah itu terjadi bahwa David Fred mengalahkan Yeo Dahong? "Hehe, Yeo Dahong brengsek. Dia menyinggung Nona Amanda dan pantas untuk diberi pelajaran." Fen Tong tertawa bilang begitu. Kemudian dia berkata kepada Yeo Dahong, "Yeo Dahong, mengapa kamu tidak bergegas dan meminta maaf kepada Nona Amanda?" Yeo Dahong tertegun sejenak, melihat tatapan dingin Fen Tong menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil, dan bergegas ke Amanda Fei Sui berkata seperti ini, "Nona Amanda, saya minta maaf untuk Anda. Saya adalah binatang buas, saya harus memukul." Sambil berbicara, Yeo Dahong membebaskan tangannya, menampar wajahnya ke kiri dan benar, dan menamparnya beberapa kali. Selain itu, Yeo Dahong cukup kejam dalam serangannya. Setelah pemempaan, pipinya langsung menjadi merah dan bengkak. "Nona Amanda, saya meminta Yeo Dahong untuk meminta maaf kepada Anda. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan memintanya untuk membayar hutang kepada perusahaan Anda. Biaya iklan telah diselesaikan. Apakah Anda puas?" Fen Tong bertanya pada Amanda Fei Sui seperti ini. "Ah, aku puas. Tentu saja aku puas." Amanda Fei Sui tidak menyangka bahwa bos terkenal Jiang Bei, Fen Tong, akan melakukan tindakan seperti itu. Dia sangat ketakutan hingga dia tertegun, dan buru-buru merespon seperti ini. "Hehe, aku sebenarnya cukup masuk akal." Fen Tong tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke David Fred. "Kakak David, bagaimana menurutmu?" "Masuk akal." David Fred tersenyum, lalu bertanya pada Fen Tong Dao, "Bos Fen, karena Anda telah mengundang Tuan Amanda, apa yang akan Anda lakukan?" "Kakak David, kamu sangat cakap dan berani. Saya sangat menghargai." Fen Tong memandang David Fred sambil tersenyum, "Ya, penghargaan adalah untuk penghargaan. Keluhan antara kau dan aku masih perlu diselesaikan." "Oh, bagaimana rencana Bos Fen untuk menyelesaikannya?" David Fred hanya bertanya pada Fen Tong Dao seperti ini. "Agar tidak membuang-buang waktu kedua belah pihak, mari kita selesaikan sekali dan untuk selamanya." Fen Tong berkata kepada David Fred, "Kakak David memang sangat terampil, dan aku menghargainya. Namun, karena aku dengan tulus mengundangmu sebelumnya, kamu tidak memberiku wajah. Jadi, aku hanya bisa memintamu dengan cara lain." "Cara lain?" "Bos Fen, bisakah kau menjelaskan lebih jelas?" David Fred bertanya pada Fen Tongtong dengan suara dingin. "Bagaimana dengan ini, adik David, ayo bertaruh." Fen Tong tiba-tiba berkata. "Bertaruh? Apa yang kamu pertaruhkan?" David Fred buru-buru bertanya padanya. "Judi tinju." Fen Tong menatap David Fred, dengan tatapan licik di matanya, "Sejak adik kecil David, kamu mengaku sangat terampil, dan kamu tidak ingin bergantung pada orang lain. Jadi aku di sini untuk bertaruh pada tinju denganmu." "Oh, apa? Taruhan?" Hati David Fred bergerak, dan dia menyadari bahwa acara utama akhirnya muncul. "Benar saja," Fen Tong berkata lagi, "aturan permainan tinju ini sebenarnya sangat sederhana.
Jika kakak David kalah dalam pertarungan, dia akan bergaul denganku di masa depan, dan tidak boleh ada keluhan. Jika kamu memenangkan pertarungan, aku akan membiarkanmu membawa Nona Amanda bersamamu. Pergi. Dan berjanji bahwa aku tidak akan pernah mengganggumu lagi di masa depan. Benarkah? Lalu bagaimana caramu bertarung? David Fred bertanya pada Fentong Dao lagi. Ini sangat sederhana. Adik laki-laki David sangat pandai bertarung, lalu hancurkan semua orang yang aku kirim, dan kamu akan menang. Kata Fentong. Apakah kamu akan bertarung dengan roda? David Fred mengerutkan kening. Hehe. Kamu juga bisa mengatakan itu. Chen Basian mengangguk tanpa diduga. Bos Fen, kamu tidak adil. David Fred mencibir. Kamu memiliki begitu banyak orang di bawah komandomu, jika kamu datang satu persatu, bagaimana aku bisa bertahan hanya dengan bertarung denganku? Telah menolak apakah ada ruang? Fentong mencibir, melambaikan tangannya, dan sekelompok pria berbaju hitam yang tampak garang tiba-tiba keluar dari dasar tangga. Dan kelompok pria berbaju hitam ini semuanya memegang pistol di tangan mereka, dan moncong hitam mereka semua diarahkan ke David Fred. Melihat ini, hati David Fred tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Fentong telah membuat persiapan. Dia tahu bahwa tidak akan terlalu sulit untuk keluar dari sini dengan keahliannya sendiri, tetapi akan sulit untuk membawa Amanda Fei Shui pergi. Hal yang tidak mungkin. Ketika Amanda Fei Shui melihat situasi seperti itu, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, tetapi dia masih berkata kepada Fentong dengan gugup, Tuan Fentong, Anda, jangan bertindak sembarangan. Hehe, sebagai selama David adik laki-laki bekerja sama dengan patuh, tentu saja aku tidak akan main-main. Fentong tertawa dan menatap David Fred, adik laki-laki David, bagaimana menurutmu? David Fred tahu bahwa dia tidak menolak ketika dia melihat situasi. Kamar. Anda tahu, kontrol senjata dan amunisi dan senjata lainnya di Dahua sangat ketat. Sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan pisau yang dikendalikan. Bahkan pasukan bawah tanah biasa hanya dilengkapi dengan senjata dingin seperti parang dan batang besi. Ada sangat sedikit pasukan bawah tanah dengan senjata. Namun bawahan Fentong memiliki senjata seperti itu, sehingga kekuatannya sebagai kakak di Jiangbei tidak bisa diremehkan. Dan dengan kekuatan dan kemampuan Fentong, jika David Fred ingin dengan paksa membawa Amanda Fei Shui pergi ke sini, dia pasti akan memerintahkan untuk menembak tanpa ragu-ragu. Memikirkan hal ini, David Fred memandang Fentong, dan berkata dengan suara dingin, kamu adalah kakak laki-laki dari Jiangbei. Apakah ini caramu memperlakukan tamu saat mengundang kami ke sini? Fentong mencibir, dan menatap David Fred. Sekarang, mari kita bicara tentang taruhan tinju. Benarkah? Bagaimana Anda berencana melanjutkan taruhan tinju? David Fred bertanya pada Fen dengan tenang. Fentong memandang David Fred, mendengarkan pavilion Tao adalah tempat bagi orang budaya untuk minum teh dan mengobrol, tidak cocok untuk bertaruh pada tinju. Jadi, saya berencana untuk membawa Anda ke tempat yang lebih cocok untuk bertaruh pada tinju. Sebelum David Fred bisa menjawab, Amanda Fei Shui menjadi cemas, dan berkata dengan keras, David Fred, kamu, jangan bertaruh dengan dia. Pada saat ini, Amanda Fei Shui sudah bisa melihat bahwa Fentong terlihat seperti orang yang halus dan berpendidikan. Orang di permukaan. Faktanya, seorang gangster yang kejam. Selain itu, Amanda Fei Shui bisa merasakan bahwa arti panggilan Fen jelas untuk membawa David Fred ke jalan yang tidak bisa kembali. Fentong memandang Amanda Fei Shui, dan berkata kepadanya, karena Nona Amanda sangat peduli dengan brother David, ayo pergi bersama. Begitu. Fentong selesai berbicara, seorang pria besar berjas hitam di sebelahnya segera mengulurkan tangan dan menahan Amanda Fei Shui, dan mengendalikannya. Jangan. Amanda Fei Shui meronta dengan keras. David Fred terkejut, Fentong benar-benar menyeret Amanda Fei Shui ke dalam air, dan dia menyadari bahwa Fentong yang ingin menggunakan Amanda Fei Shui sebagai sandera untuk memerasnya. Pada saat itu, rasa dingin muncul di wajah David Fred, dan dia melangkah ke arah Fentong.
Bawahan Fentong segera mengepung David Fred seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Hehe, ingin menyelamatkan seseorang. Apakah kamu yakin? Fentong menatap David Fred dan bertanya sambil mencibir. David Fred tidak punya pilihan selain berhenti, menahan dorongan itu dengan paksa, lalu menatap Fentong dan berkata, dalam hal ini, ayo pergi bersamamu. Karena David Fred juga tahu bahwa dengan kultivasinya saat ini, jika kamu menyelamatkan Amanda Feiswe, akan sulit untuk mencegahnya dilukai, jadi saat ini, Anda hanya dapat mengikuti instruksi Fentong, kata-kata datang dan pergi. Meskipun perasaan dikendalikan oleh orang lain sangat tidak nyaman, David Fred tidak memiliki cara yang lebih baik. Itu benar. Fentong memandang David Fred dan Amanda Feiswe, lalu berkata, sekarang saya akan membawa keduanya pergi ke tempat yang bagus, ini sangat menarik. Setelah berbicara, Fentong berjalan menyusuri pavilion Tingtao terlebih dahulu. David Fred melirik Amanda Feiswe, memberinya tatapan meyakinkan, dan mengikuti di belakang Fentong. Amanda Feiswe juga diturunkan oleh pria besar berjas itu. Orang-orang bersenjata itu ke segala arah mengikuti David Fred dengan penuh semangat dan berjalan ke bawah. Setelah keluar dari pavilion Tingtao, Fentong memimpin kerumunan ke pintu belakang Villa Yuan. Sebenarnya ada jalan aspal khusus di sini, dan beberapa Audi sudah diparkir. Salah satu dari mereka datang dengan cepat, lalu berhenti di samping Fentong, dan dua pria besar bersenjata turun darinya. Fentong menoleh dan berkata kepada David Fred dan Amanda Feiswe, adik David, Nona Amanda, tolong. Setelah mengatakan ini, Fentong masuk ke Audi depan. Jadi David Fred dan Amanda Feiswe mereka semua masuk ke mobil, dan di bawah pengawalan beberapa pria bersenjata, mengikuti konvoi Fentong dan melaju keluar. Setelah lebih dari 20 menit, mereka sampai di tempat yang penuh dengan kontainer. David Fred mengangkat matanya dan melihat keluar jendela mobil, tempat ini seharusnya menjadi pelabuhan. Konvoi terus melaju ke dalam, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah gedung. Bangunan ini terlihat tidak terlalu tinggi, hanya berlantai 3, seharusnya gedung perkantoran pelabuhan ini. David Fred tidak mengerti mengapa Fentong membawa dirinya dan Amanda Feiswe ke tempat seperti itu. Apakah tidak mungkin melaut dari pelabuhan ini? Saat David Fred bingung, mobil sudah diparkir di luar gerbang gedung perkantoran. Ini dia. Kalian berdua, tolong keluar dari mobil, kata Fentong, dan keluar dari mobil terlebih dahulu. Di bawah pengawasan orang-orang bersenjata itu, David Fred dan Amanda Feiswe juga keluar dari mobil, mengikuti Fentong, dan berjalan ke gedung kantor. Setelah masuk, David Fred menemukan bahwa sepertinya tidak ada perbedaan antara gedung perkantoran di sini. Tapi Fentong, yang berjalan di depan, memimpin mereka sampai ke pintu belakang gedung kantor, di mana sebenarnya ada sebuah gudang penyimpanan besar. Begitu Fentong mengangkat tangannya, salah satu bawahannya langsung melangkah maju dan menekan dinding di luar gudang penyimpanan. Pintu gudang penyimpanan perlahan dinaikkan, dan sebuah tempat yang sangat luas muncul, dengan banyak mesin dan peralatan menumpuk di kedua sisinya, dan sebuah lorong di tengahnya. Di ujung lorong, terlihat lift yang membawa barang. Fentong memimpin kerumunan di sepanjang koridor menuju lift. Semua orang dengan cepat memasuki lift barang besar, dan Fentong mengaktifkan sakelar. Kakak. Lift besar itu segera mulai berjalan, lalu pintu lift tertutup, dan langsung menuju ke tanah. Sepanjang jalan turun dengan tenang, setelah beberapa saat, lift berhenti. Fentong menekan tombol lagi, dan ketika pintu lift terbuka, hari sudah gelap. Tapi segera, lampu muncul di luar lift. David Fred segera melihat keluar, hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Tempat ini seharusnya menjadi gudang bawah tanah yang besar, tetapi sekarang lebih terlihat seperti arena tinju. Tempat yang paling mencolok di tengahnya adalah sebuah cincin dengan bentuk yang aneh. Ketika David Fred melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa bentuk cincin di tengahnya cukup istimewa. Sejujurnya, David Fred sepertinya pernah melihat arena khusus itu sebelumnya ketika dia menonton film aksi, tapi sekarang dia melihat yang asli, jadi dia tidak bisa tidak melihatnya dengan hati-hati.